mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dikatakan di situ menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Ada amin saudara. Jadi puji Tuhan. Jadi memang kita ini sebagai makhluk sosial, apapun yang kita lakukan, kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati juga mati untuk Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang-orang percaya mengerti hal itu, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Tadi seperti saya sampaikan waktu di rumah duka, bahwa hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau kita harus hidup, bagaimana kita menghasilkan buah kehidupan? Kita sebagai pribadi jangan kita egois bahwa kita ini hidup karena anugerah Tuhan. Tapi kalau kita mati karena juga anugerah Tuhan. Makanya kita mati di dalam Tuhan itu untung, karena ada tempat yang begitu indah namanya surga, yang penuh dengan kemuliaan itu disediakan bagi hambanya yang melakukan kehendaknya di dalam kehidupan ini. Waktu kita hidup, hidupnya jadi berkat, memuliakan Tuhan. Jadi kalau mati kita untung dan masuk surga. Makanya ayat firman Tuhan dikatakan di Yohanes 11, coba saudara simak aja, saya baca. Dikatakan di situ ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara perhatikan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan, kepadaku kata Tuhan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, luar biasa saudara kalau kita mengerti hal itu. Walaupun hambanya ini sudah mati secara jasad, masuk di tempat peti, bahkan dimasukkan ke tiang lahat, dari tanah ke debu kembali ke tanah. Dari kebenaran firman Tuhan dikatakan dia masih hidup bersama Tuhan, karena Tuhan itu adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Secara jasad hambanya sudah mati, tapi hambanya sekarang melihat, menyaksikan kita. Bahkan Pak Yakubus dibilang juga sampai di tidur dipegang namanya. Jadi istri itu kalau namanya orang, kalau lagi roh manusia itu, kalau lagi mati, dia selama 40 hari masih berada di tempat kita. Jadi di rumah, makanya ada suara kadang-kadang misalnya. Itu kebenaran itu saudara, itu bukan mistik. Karena Tuhan Yesus sendiri juga seperti itu. Dan orang tua saya juga seperti itu. Waktu saya sudah, orang tua saya meninggal, saya lagi tidur, saya dibangun, dipegang. Win, kamu jangan suka ribut ya sama adiknya, yang baik, saling sayang, jangan suka berantem, dibilang. Dan itu nyata, kelihatan seperti orang yang ada gitu. Saya sampai kaget, saudara. Karena memang saya suka berantem dulu sama adik saya. Nah, agak nakal, ya. Tapi orang tuanya memberikan pesan sampai sekarang ini ibu lagi ngelihat kita, dia senyum bahagia. Makanya hambanya Pak Yakubus jangan sedih, harus mengerti kebenaran ini. Kebenaran ini ya dan amin bagi orang percaya yang sungguh-sungguh. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan, dia walaupun jasadnya di sini, rohnya itu hidup. Makanya dikatakan walaupun dia sudah mati, dikatakan di situ, barang siapa percaya kepadaku, ya hidup walaupun dia sudah mati. Walaupun tubuhnya mati, rohnya hidup, datang kepada Tuhan di surga yang penuh dengan kemuliaan, yang tidak ada penderitaan lagi seperti dia hambanya alamin. Jadi Pak Yakubus jangan merasa kasihan sama ibu. Sekarang ibu berbalik malah kasihan sama bapak, kalau sama anak-anaknya, kalau kita berduka. Karena firman Tuhan berkatakan, janganlah engkau berduka berlarut-larut seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak punya pengharapan. Kita sebagai orang percaya, hidup itu kita mati untung bagi Kristus. Makanya tadi dikatakan, kalau kita hidup untuk Tuhan, kita mati pun mati. Karena kalau kita mati seperti itu, firman Tuhan katakan di Mazmur 116 ayat 15, dikatakan berharga kematian orang-orang yang dikasihi. Jadi kita ini orang berharga saudara.
Jangan menganggap hidupmu nggak ada harganya. Jangan hidup kita ini tidak punya nilai. Kalau sampai Pak Yakobus itu mau merasa sedih sampai berat dari dirinya, saya orang yang paling sedih dan saya paling marah terhadap Pak. Karena kenapa? Dia itu seperti saudara saya. Saya itu kalau pergi sama dia itu pokoknya seneng loh. Kalau istilahnya kalau apa? Pak Yakobus itu kalau sama saya paling bahagia saudara. Kenapa? Main pingpong. Kalau udah main pingpong, Pak Agus ini apalagi ini temennya juga ini. Ini sampai musuh bebuyutan kalau makin pingpong pakai di push up dan sebagainya. Dan dia orang yang sangat antusias semangat. Saya bilang jangan sampai stres ya. Kalau sampai stres itu kamu pasti benar-benar saya nggak mau. Kita tarik dari rumah. Nah, karena kenapa? Bapak itu orangnya begitu semangatnya luar biasa. Kalau saat mau pingpong ketemu pingpong itu rasanya sama saya dan cuma saya herannya sama dia. Dia jago ngalahin orang, kalah semua sama dia. Jago-jago dikalahkan. Tapi dia tetap hormat sama saya katanya. Saya adalah suhengnya, gurunya dia. Kenapa? Dia jago kayak apapun kalau lawan saya. Keok melulu. Itu kenapa? Memang saya tahu rahasianya untuk main. Ini luar biasa tuh. Saya rindu sekali deh. Bukan saya ngeledekin dia. Kalau dia sama dia tukang ngeledekin main pingpong, main push-upan. Tapi Pak Yakobus sih nggak pernah push up ya. Yang banyak push up dia. Kalau push up sekali dia orang ketawa semua seluruh dunia. Jadi memang itu luar biasa. Makanya jangan sampai stres, tenang. Ini ada kebenaran firman Tuhan. Kita harus happy. Hidupmu yang sekarang ada. Kalau engkau mengasihi istrimu, kalau engkau menghormati istrimu, bukan hanya di mulut, tapi dengan perbuatan. Anak-anaknya juga sama. Kalau kamu mengasihi orang tuamu, kamu harus hormatin bapak yang seperti ini. Tidak ada di dunia ini ada yang seperti bapakmu ini, nggak ada. Satu pun nggak ada, nggak ketemu. Iya. Yang walaupun kayak begitu antiknya bukan main. Pak Agus ini mau antik dan tidak ditemukan. Nah kita ini semua spesial, sangat berharga di mata Tuhan. Jadi dia juga orang spesial, nggak pernah ada kayak dia. Jadi Pak Yakobus itu luar biasa. Jadi orangnya juga peduli sama orang, sama teman juga. Jadi dia sungguh-sungguh, makanya kita hambanya sudah mengakhiri dengan garis akhir yang baik. Saya mohon juga Pak Yakobus juga dengan hati yang benar-benar lapang. Dia tidak sedih, tapi kalau dia malah Pak Yakobus yang ini sedih, dia yang lagi sedih lagi. Karena dia melihat kita nggak lihat dia lihat kita. Gitu loh. Seperti Tuhan juga kita melihat kita. Nanti saat sangkakala bunyi, nah dia nanti diangkat dulu sama Tuhan di atas awan kita. Yang orang yang masih ada kita diangkat awan, bertemu di utara. Amin. Wah, itu jadi bukan ada penderitaan di dalam Tuhan, janjinya ya dan amin. Amin. Makanya jangan kita jadi orang percaya yang dusta. Kalau percaya iman, percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, hidup itu luar biasa seperti itu. Harus mengakhiri pertandingannya seperti Tuhan ini. Ini bukan sembarangan, saudara. Saya ngomong ini bukan ini ngecap promosi. Hambanya luar biasa. Pak Yakobus saja sebagai suaminya sampai terheran-heran. Orang sakit 7 tahun, kanker, kayak orang nggak ada rasa sakit, tetap aja kuat. Kalau saya bilang kuatin, iya Pak, kita harus kuat. Kita ini bersama Tuhan. Malah pendetanya diajarin kalau bisa. Itu luar biasa. Memang dia kuat. Walaupun sakitnya minta ampun, dia tuh kayak menahan sakitnya itu pakai apa ya? Saya nggak ngerti. Saya itu kalau sakit sebentar aja pinggang sakit gini rasanya, aduh udah mumet. Saya begitu nginget Bu Hani, penyakitnya kayak lenyap, saudara. Sakit di kemo, dicontik, nadi darahnya nggak ada, dikeluar dari sininya. Coba bayangkan di deket dada, di lobangin. Nggak nyerah-nyerah di kemo, diapain coba bayangin aja. Kuat Pak, Tuhan menyertai, Tuhan pasti tolong saya. Sampai kalau bukan karena Tuhan, ya Hizkia itu minta sama Tuhan di umurnya dipanjang dikasih 15 tahun. Hambanya minta diperpanjang 7 tahun. Amin. Dalam penderitaan yang begitu berat, Tapi hidup bahagia. luar biasa. Jadi memang itu benar-benar
hambanya selamat jalan. Engkau seorang pribadi yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Saya percaya keluarga, suami, anak-anaknya juga menjadi berkat hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan firman Tuhan yang terakhir kita buka di Pengkhotbah. Firman Tuhan jelas katakan di Pengkhotbah 12 ayat 7. Firman Tuhan katakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi memang dari kita ini, dari debu tanah, kita kembali kepada tanah. Dan hambanya, rohnya kembali kepada yang itu. Jadi dia bersama Tuhan. Sekali lagi selamat jalan hambanya yang terkasih. Tuhan memberkati hambanya. Nanti di waktu diturunkan, kita semuanya juga akan memberikan penghormatan yang terakhir di atas Tuhan. Kita nyanyi kau, kita berdoa untuk Ibu Hani. Tapi doa ini sebenarnya juga untuk kita yang masih hidup, yang mati juga kita minta pengampunan. Ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Jadi kita sebagai orang percaya, kita juga minta doa ini sangat penting karena ini adalah doa Tuhan. Saya sebagai pribadi, saya ini sebagai gembala, saya pemimpin gereja, saya ini doanya juga sederhana. Pernah saya diledekin sama guru, alah masa doa Bapak kami. Itu loh, orang bisa menghina kita, merendahkan. Sedang doa itu adalah doanya Tuhan sendiri, doa Bapa kami. Dan saya selalu lakukan sampai detik sekarang ini. Setiap mau tidur maupun sebelum bangun, saya selalu berdoa Bapa kami. Ya, kita berdoa Bapa kami, saya hitung dari 1, 2, 3. Saudara yang nggak bisa ya ngikutin aja, yang bisa ya ikut langsung. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saya percaya hambanya, dia juga diampunin segala kesalahan pelanggarannya. Tapi kita dengan percaya Tuhan mengasihi hambanya dengan telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Walaupun ada kekurangan, tapi yang penting endingnya saudara. Jadi orang itu bukan hidup ini pada saat kita ada ini, tapi yang terutama kita itu endingnya. Memang kita harus hidup yang baik seperti firman Tuhan tadi di Roma 14 ayat 7 dan 9 tadi, saudara. Kita ini kalau hidup istilahnya untuk Tuhan, dan kalau kita mati untuk Tuhan. Jadi kita hidupnya jadi berkat untuk sesama. Tapi bukan hanya sekedar kita ini hidup, jangan maunya seenaknya sendiri ya. Udah nanti kita enak-enak dulu dah. Nanti kalau mati juga kita bisa meminta ampun. No. Belum tentu saudara. Jadi kita itu jangan meremehkan Tuhan. Karena hidup mati kita bukan karena kita yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Dia napas, yang punya napas kehidupan. Dan firman Tuhan berkata, manusia hanya bisa perlu memohon, meminta, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan. Karena Dia yang memberi, Dia juga yang mengambil. Karena seperti Ayub katakan, aku lahir pelangi dan kembali pelangi. Dan kembali kepada Tuhan juga telanjang. Jadi kita ini nggak punya apa-apa, kembali semuanya. Tapi yang mendukung, yang menyelamatkan ke hambanya ini adalah iman percaya. Jadi dia hambanya kembali ke tanah dan jadi tanah. Rohnya kembali kepada Tuhan karena iman percayanya. Kalau orang yang tidak percaya, dia kembali kepada roh kuasa kegelapan. Jadi masuk ke neraka, bukan kepada Tuhan. Makanya tadi firman Tuhan katakan, dari debu kembali kepada tanah, rohnya kembali kepada Bapa yang tinggi. Jadi saya percaya hambanya sudah kembali kepada Tuhan, hambanya sudah di surga yang penuh kemuliaan, keluarganya kita semua andai tolong yang ditinggalkannya kita juga merelakan, dan hati kita tetap bersuka cita, dan saat nanti kita ketemu bersama-sama Tuhan,
dengan hambanya. Kita di awan-awan yang permai, di surga yang penuh kemuliaan, yang tidak ada lagi penderitaan dan tangis. Dan hambanya sudah menyelesaikan dengan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu untuk acara pemakaman ini juga Tuhan, Engkau sertai semuanya, anugerah Tuhan. Bahkan hamba-Mu sebentar akan masuk ke yang lahat Tuhan, untuk berkati hamba-Mu yang kami percaya. Hamba-Mu kembali kepada Engkau Tuhan, dari debu kembali kepada tanah, dan rohnya kembali kepadamu. Dan terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan, mungkin mau foto-foto yang terakhir atau mau sesuatu yang mau disampaikan, boleh. Kalau mau nyanyi pujian juga boleh. Dan nanti Foto-foto dulu di sebelah sana. kalau Berdiri. nggak dimasukin, kalau nggak mau foto kita masukin dulu. Berdiri dulu di sana. Pak, berdiri di sebelah sana, difoto dari sini. Ya di sana. Iya, itu ada papan nih, di papan sebelah sini. Pakai papan yang di papan. Ini ada papannya nih. Bisa gak? Haleluya. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Lihat sini ya. Maha HP dulu, HP dulu. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan Oke, lihat ke kamera ya. segala 1, 2, 3. perkara. 1, 2, 3. Allahku Maha. Saya pegangin. Saya pegangin. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa.